Oke, kita mulai. Boleh yang pertama, kalau kita duduk asana itu tolong yang pertama punggungnya tegak. Kenapa dalam di sini kita namanya kundalini, energi. Tubuh kita adalah memiliki elektromagnetik. Itu dalam bahasa kerennya namanya aura. Bukan aura kasih. Aura namanya. Kalau sering kita duduk dan kita nyanyikan nama Tuhan, maka aura kita akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalau orang suci itu auranya besar sekali, ya. Punggungnya tegak, jangan gini. Kalau gini ciri-ciri usia 80 tahun ke atas. Namanya manula. Masih kita. Oke, pandangan ke depan jangan di sini. Kalau sini sakit kita punya saraf. Kalau menopel gini terus ya. Tapi jangan ke depan. Jangan menolak, kenapa? Nanti cicak jantung ya. Menang ke depannya. Oke. Kita akan awali dengan Om Haram 3 tadi. Setelah itu Pak Alex akan nyanyikan lagu Ganesha untuk kita supaya pulangnya suka dan santai. Oke, Pak Alex, kita mulai. Ganesha Saranam Paramam Pavanam Satya Sainam Gajahananam. Oke, satu dulu. Jadi Ganesha Saranam. Saranam itu kita berdoa. Ganesha, saya berdoa kepadamu. Ganesha Saranam Parama Pavanam. Parama Pavanam, engkaulah yang tertinggi. Ganesha Saranam, Tuhan Ganesha saya berdoa. Parama Pavanam, engkaulah yang tertinggi. Ganesha Saranam Parama Pavanam Satya Sainam Gajananam. Engkau adalah satya kebenaran dan engkau adalah namanya sebagai gajah, Gajananam. Oke, ulang lagi yang baik yang pertama ya. Kita ulang bersama. Ganesha Saranam Paramam Pavanam Satya Sainam Gajahananam. Kita ikuti. Ganesha Saranam Parama Pavanam Satya Sainam Gajananam. Nitya Smaranam Paramam Pavanam Satya Sainam Gajananam. Nitya Smaranam. Nitya itu abadi dia. Engkau adalah keabadian. Nitya Smaranam Parama Pavanam Satya Sainam Gajananam. Engkau adalah kebenaran dan engkau adalah namanya Gajananam. Gajananam itu berwujud sebagai seekor gajah ya. Oke, lanjut. Sadguru Charanam Paramam Pavanam Satya Sainam Gajahananam. Ganesha itu memberi pengetahuan, maka beliau disebut sebagai guru. Sadguru Sharanam, kami sujud kepada Ganesha yang memberikan pengetahuan, beliau sebagai guru. Satya adalah kebenaran, Gajananam beliau adalah berwujud sebagai gajah. Oke, itu yang pertama ya. Kita ulang lagi sekali. Balik silakan. Dari awal. Ganesha Saranam Paramam Pavanam Satya Sainam Gajahananam. Ganesha Sharanam Parama Pavanam
semangatnya di bait yang kedua itu nadanya cepat ya. Kalau umpamanya nadanya bagus kita pertama gini, Ganesha Sharanam ya bro. Ini jadinya. Nggak boleh. Nanti di bait yang kedua cepat supaya ini Ganesha Sharanam gitu ya. Jangan sampai ini kan pas banget. Sesuai dengan ketukan nada ya. Yang kedua. Tidak yang pertama. Oke. Ganesha Sharanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Ganesha Sharanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Nitya Smaranam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Nitya Saranam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Sadhu Janam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Sadhujanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Abhayaharanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Abhayaharanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Ganesha Sharanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Nitya Smaranam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Sadhu Janam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Abhayaharanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Abhayaharanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Ganesha Sharanam Paramam Pavanam Satya Sahinam Gajananam. Bapak Ibu semuanya, inilah disebut dengan nama acupressure atau yoga terapi. Kalau Bapak Ibu sering tepuk tangan, di saraf di tangan kita ini ada banyak saraf dia. Setiap saraf itu kalau ketemu dia setiap hari, yang terjadi kita akan mengalami sebuah peredaran darah yang bagus. Maka orang yang sering tepuk tangan dalam doa, maka dia akan awet muda, ya. Jangan awet tua. Ya. Jadi usia berapa? Sebenarnya di KTP usia 50, tapi di wajah kelihatan 17 tahun. Ya. Ke atas gitu maksudnya. 17 tahun ke atas ya. Nah, sekarang saya kenalkan satu lagu Shiva. Ingat lagu Shiva adalah lagu yang semangat. Boleh jadi saya contohkan ya. Lagunya gini. Om Shivaya
Shiva ya, ya. Om Shiva, ya. Om Shiva, ya. Om Shiva, ya. Habis itu nama lain Shiva adalah Shambho Shankara. Shambho Shankara, Om Shiva, ya. Ya, nama Shiva, nama lainnya Shambho, nama lainnya Shankara. Shivaya, ya. Shambho Shankara, Om Shivaya, ya. Shambho Shankara, Om Shivaya, ya. Shambho Shankara, Om Shivaya, ya. Oke, jadi kita mulai dengan Om Shivaya, Om Shivaya, ya. Ikuti saya. Lagunya sederhana, tapi semangat ya. Semangat dulu. Oke. Saya contohkan dulu. Om Shivaya, Om Shivaya. Om Shivaya, Om Shivaya. Om Shivaya, Om Shivaya. Om Shivaya, Om Shivaya. Shambho Shankara, Om Shivaya. Shambho keulatan Pak Denis, kehebatan Pak Denis apa ditinggalkan di sana? Apa dibawa ke sini? Dibawa kan? Kalau Pak Denis kita panggil namanya, maka kemampuannya, kehebatannya juga ikut. Dompetnya dibawa? Dibawa kan? Itu kan? Ingat Bapak Ibu semuanya, kalau namanya kita panggil, orangnya datang, kemampuannya ikut, kehebatannya ikut, dompetnya ikut, kan? Oke, makasih Pak Denis. Itu aja. Artinya apa Pak Nyoman? Kalau kita panggil Shiva, apa yang terjadi? Kalau Shiva kita panggil, maka Shiva itu akan datang, wujudnya datang, kemampuannya ikut, kehebatannya ikut, dan berkatnya juga hadir. Mau nggak? Mau nggak Shiva datang? Mau nggak? Oke, kalau mau sebutkan nama Shiva, tapi menyebutkan nama Shiva nggak boleh asal-asalan, apalagi pakai main-mainan. Kenapa? Kalau saya panggil nama Pak Denis dengan asal-asalan, maka Pak Denis mengatakan Pak Nyoman membuli saya, Pak Nyoman ngejek saya, ya, Pak Nyoman selepe sama saya, ya, selepe, sepele, kan nggak boleh. Maka menyebutkan nama Pak Denis, saya panggil nggak bisa saya sebutkan tanpa Bapak karena beliau lebih tua saya, maka saya panggil Pak Denis. Kalau lebih kecil saya bilang Adik, namanya boleh saya panggil, tapi untuk yang lebih bisa saya sebutkan nama Bapak. Maka untuk Shiva saya sebutkan Om, nggak boleh Shiva, Om, ya. Jadi kita nyanyikan semangat bakti. Kalau kita bingung, ya baca beliau. Nanti kalau diberkati malamnya nanti ketemu beliau dalam mimpi.
siang tadi telepon saya, siapa? Aku Siwa, kok datang? Oh, panggil-panggil waktu siang tadi di pulau. Oh ya, minta berkat apa? Tuhan, kenapa? Saya SK-nya non PNS, boleh nonnya dihilangkan? Tak astu suara. Oh, boleh lah. Boleh kan? Boleh. Non PNS nonnya dihilangkan. Tuhan, supaya jadi PNS. Tak astu suara. Tak astu artinya terjadilah. Nah itu ya, boleh. Satu saat Pak Denis datangi Siwa. Ya Siwa, tolong tesis saya Siwa selesaikan. Tak astu suara. Selesai tesisnya. Gelar beliau MAG ya. Ibu-ibu umpamanya satu saat datang Siwa dalam mimpi. Beliau katakan apa? Apa yang diinginkan? Tuhan, aku sakit banyak. Apa? Sakit gigi. Apalagi sakit pinggang. Mau sakit gigi? Hilang. Boleh besok. Tak ada suara. Besoknya tak ada gigi. Tak pernah sakit gigi lagi. Kenapa? Boleh gigi lagi. Tak mau sakit pinggang. Tak ada suara. Tak sakit pinggang. Kenapa? Tak punya pinggang. Langsung. Mana pinggang? Tak ada pinggang lagi. Bercanda. Kita akan mulai dengan nyanyikan lagu Siwa bersama-sama ya. Oke. Siap? Saya nyanyikan. Bapak Ibu diam. Setelah itu baru ikuti bersama-sama ya. Oke, gantian kita ya. Oke. Kita mulai. Om Shivaya, 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 Shambhu Shankara, 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 Om Kalau kita nyanyikan lagu Siwa, kalau Anda bawa sepeda motor, yakinlah Siwa yang akan mendampingi di belakang Anda dan Anda di peluknya. Plus, bulan kobra di samping Anda. Ya, tapi kalau Anda nanti bawa mobil, Anda nyetir, Anda nyanyikan lagu Siwa, Anda akan merasakan bahwa Anda dijaga oleh Tuhan. Ya, jadi banyak kasus kalau Anda percaya. Jadi kalau Pak Alex cerita beliau indah, saya beri izin sama Pak Alex minta satu cerita. Jadi beliau mimpinya ketika beliau mau membenahi gereja, Bunda Maria ada dalam mimpi beliau. Bayangkan, ya. Jadi kalau Anda ingin berbakti dan ingin benar-benar berserah diri kepada Tuhan, beliau akan memberikan tanda bahwa kita sudah diterima baktinya. Tandanya gimana? Yang pertama, kalau dulunya gelarnya S2 MM, apa MM? Marah-marah. Udah gelarnya berubah menjadi apa? S3, dari S2 jadi S3. Apa S3-nya?
Shanti, 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 damai, damai, damai. Itu gelarnya berubah. Ciri orang berbakti adalah berubah dia. Berubah dari yang dulunya marah-marah, berubah menjadi lebih Shanti. Kalau dulunya dia pulang bekerja pemalas, atau bangunnya jam 9 tambah ya, bangun jam 9 pulangnya jam 2. Itu kalau berbakti sama Tuhan kerjanya lebih ligat. Itu ciri-ciri dekat dengan Tuhan. Kalau sudah kita nyanyikan nama Tuhan, yakinlah. Yang pertama yakin, syukur, hidup kita akan dijamin. Yang kedua, Shanti, hidup kita akan bahagia. Itulah disebut mokshatam, jabat kita, ya cai kita. Bukan berarti kalau kita nanti ikut agama Hindu cuma nanti pas mati aja bahagia, tidak. Pas hidup pun kita bahagia. Maka orang mengatakan di bahasa Inggris home sweet home. Artinya apa? Home sweet home. Rumahku adalah istana bukan. Kenapa orang Hindu mengatakan home sweet home? Bukan home tapi home sweet home. Artinya rumahku adalah surga. Tepuk tangan. Kalau rumah di surga dengan ketemu istri tetap tersenyum, ketemu anak tersenyum, walaupun dia minta dompet. Masih aja. Istri datang pagi-pagi, bapakku kau adalah gagah perkasa. Apa? Bukan dompet, Soekarno Hatta. Datang anaknya, bapakku kau adalah pelindung keluarga kami. Apa yang kau mau? Dua Soekarno Hatta bapak. Biasa. Yang penting kita bahagia. Yakinlah, semakin kita berbakti maka Tuhan akan selalu menjaga kita. Yang terakhir, ingat doanya bahwa kalau kita mau suka dan Shanti, ingat untuk menyanyikan nama Tuhan. Itu disebut dengan Istadewata. Istadewata di Hindu banyak kali. Mau hari boleh, mau Ganesha boleh. Maka di kalender kita itu semua hari adalah hari Tuhan. Hari apa besok? Hari Senin. Hari itu Wisnu. Berarti Senin hari Wisnu. Oh boleh. Hari apa kamu lahir? Hari Selasa. Hari juga Wisnu. Jadi hari-hari itulah Tuhan. Ya. Oke, terima kasih. Dan pastinya nanti mari kita ceritakan juga. Kita akan seizin tidak yang dewasa, seizin Tuhan. Mari kita untuk memberikan pemahaman Hindu itu indah loh. Ya, Hindu itu indah. Jadi kalau kita bicara Hindu sambil ketawa-ketawa kan kita lupa stres kita kan. Walaupun nanti pas pulang ban bocor, minyak habis, gitu. Apa-apa nanti itu. Tapi di sini kita bahagia semuanya ya. Semoga apa yang kita bisa bagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan Parama Shastri. Oh, tambah sedikit boleh. Yang tadi kita nyanyikan itu kan wajah. Iya. Wajah itu artinya kita persembahkan kepada itu kan nama-nama Tuhan. Jadi kita nyanyi dengan bakti. Jadi yang pasti ini vibrasinya keluar. Ini kita datang sini cuma dapat. Bahkan menurut eksperimen itu bisa 1 berapa kilometer dapat itu vibrasi kebahagiaan. Itu bakti. Bakti kita datang kemari itu sembahyang sujud dengan khusus segala macam itu bakti. Dan kenapa orang gereja itu dengan nyanyi itu bisa sampai nangis? Itu bakti. Nyanyian dengan hati bukan dengan ini otak. Apa beda otak dan hati? Kalau hati itu dia nggak bisa salah, dia persembahkan itu dengan hati. Kalau otak itu untung boleh, rugi tidak mau, itu otak. Ciri-ciri otak sama hati beda. Otak itu semuanya untung rugi untuk rugi. Jadi kita kemari itu dengan hati. Dapatnya kita pun sendirian berbahagia itu nanti bisa 1 hari nggak stres. Lama-lama stresnya biasa berminggu-minggu. Sekarang begitu datang stresnya cuma berapa jam. Bakti itu kan nyanyikan begitu. Terakhir kita sering bakti dengan doa. Kita
manusia. Tapi orang biasa itu tidak bisa melihat. Nah, maka kita datang itu ya betul-betul berbakti. Satu, berbakti. Yang kedua, kita mendalami, memahami ajaran dari Hindu itu apa. Kita harus memahami. Kalau kita sudah memahami, terakhir baru kita melakukan pelayanan. Pelayanan pada keluarga, lingkungan, hati yang lebih luas lagi. Kalau saya pelayanannya di rumah, di lingkungan sudah agak luas. Ini ke agamanya saya kan sudah beda. Saya kan Buddhis, ini kan Hindu. Kenapa saya melayani? Karena saya sudah memahami, saya mau melayani. Selama perjalanan hidup saya ini saya itu nanti yang saya tahu. Bukan Pajero itu nanti ikut saya, saya ini. Itu Pajero nanti siapa mau pakai, anak istri itu urusan dia kan. Nah, jadi yang saya bawa itu aman. Jadi kita harus mulai dulu dari awal, mulai dari bakti dulu. Ya seperti tadi doa yang pertama itu sudah baca ini aman, itu baru. Mulai dari situ nanti lama-lama kita dibimbing, baru nanti ada pemahaman. Nah, seperti yang tadi uraikan Pak Muhammad itu pemahaman. Jadi kita ngerti tujuan kita ini adalah mencari apa? Mencari sesuatu, mencari kebahagiaan. Lalu terakhir ketika melakukan pelayanan ini gampang, ini datang. Tidak usah disuruh, langsung otomatis dibersihkan, dihilangkan. Itu bakti. Bakti kepada beliau, bakti kepada beliau, kita punya berkat, terakhir kita dapat, bukan dia. Kita berikan, kita punya kerja sampai berkeringat. Bakti berkaya kita. Dia itu tidak perlu penguasa alam semesta, itu semua dia punya. Jadi bakti kita dari kita. Jadi kita jangan kalau kawan orang rajin, tidak ada orang itu mau bersih, salah. Itu artinya show, bahasa orang lihat. Tapi kita nggak usah bahasa orang lihat. Penting beliau bertanya nanti pasti bisa ketahui. Kita sendiri yang tahu, datang dari mimpi atau dari semua usaha dilancarkan. Dulu kok nggak lancar, usaha nggak lancar, rezeki yang nggak lancar. Makin lama makin lancar dari mana? Grace, itulah grace Tuhan. Jadi kita datang ini harus betul-betul manfaatkan dan belajar. Terakhir, nanti kita sudah jadi kakek-kakek bahagia. Melihat itu semua dilancarkan. Anak cucu kita keturunan semua bagus. Jadi orang bagus, orang hebat, orang terpandang. Senang tak? Pasti senang. Berkat dari mana kita? Yang bisa ya kita yang gampang logikanya kita tanam biji sawit dulu, tanam ada 5 tahun 10 tahun. Tapi namun kita